Halo guys, welcome to Geralita Channel Exam. Jumpa lagi di AADC. Ada apa di Cinema? Cinema goblok. Oke. Ya CGV juga. Oh, Gitu. iya. Jadi per hari ini sama sih, kita bikinnya masih sama ya. Baju aja masih sama aja. Iya. Pokoknya kalian nonton aja lah yang video yang kemarin itu openingnya sama lah kayak gitu ya. Pakai opening yang kemarin aja di sini. Pakai opening yang kemarin aja di sini. Nanti ditempelin nama AS. Ting. Di bioskop tuh ada film apa aja? Ada film KKN di Desa Penari yang kalian bisa nonton di sini. Ting, sudah kita review. Ada juga Gara-Gara Warisan yang bakal kita review abis ini. Jadi itulah opening yang kemarin. Hari ini kita akan membahas film Indonesia yang sedang tayang di bioskop, yaitu Gara-Gara Warisan. Jadi ini tuh film disutradarai oleh Muhatli Aco. Produsernya baru ada Ernest Prakarsa sama Chan Parwes Servia. PH-nya seperti biasa, Star Vision. PH-nya Star Vision, PH kesayangannya Ko Ernest ya. Iya. Semuanya filmnya dia Star Vision ya. Semua. Bercerita tentang 3 orang bersaudara yang mereka ini tidak akur. Iya. Hidup udah dewasa, hidupnya terpisah-pisah satu sama lain, dikumpulkan kembali karena bapak mereka ini sedang sakit dan ingin mewariskan sebuah warisan yang berupa Guest house gitu. Iya. Tapi karena mereka bertiga ini itu sudah lama jauh dari bapaknya, jadi bapaknya ingin kayak mengaudisi nih siapa yang pantas untuk mendapat guest house itu. Iya. Gitu. Sesimpel itu ya ceritanya. Sesimpel itu. Oke. Kalau kalian yang mau nonton film ini, kalian nonton dulu terus balik lagi ke sini karena kita akan ngobrolin tentang spoiler. Iya, jadi kalau kalian mau nonton dulu, tapi intinya menurut kita ini film bagus ya. Film ini film Pantas bagus, ditonton. pantas untuk ditonton, sangat layak untuk ditonton. Saya kasih waktu sampai 329. Oke. Jadi apa yang kita nggak suka dulu dari film ini? Karena ini film bagus, jadi yang nggak suka dulu, karena yang disukai banyak. Yang gua nggak suka ya. Iya. Maaf. Lu tahu ya gue mikir. Iya. Gua ngefans banget sama nih orang, tapi maaf, gua nggak suka sama Ko Ernest di film ini. Betul, karena menurut gue kehadiran Ko Ernest di filmnya itu maksa banget ya. Tapi beneran gue ngefans gitu, gue suka semua film dia. Betul. Tapi kali ini dia memerankan sebuah karakter yang menurut gue nggak cocok. Yang geli bro. Iya geli. Sorry ya, mohon maaf banget Ko Ernest ya. Maksud gue kayak aku tahu itu kan Ko Ernest tuh produsernya, dia ngasih duit kan. Iya. Pasti kayak gue pengen juga main film gitu. Tapi kayaknya peran yang diambil pun nggak pas karena yang pertama dia tuh kan di sini berperan sebagai love interest-nya si Laras, anaknya Pak Dalen. Di sini tuh dialog yang dia keluarkan itu cringe banget. Ya Allah, gue dengerin Ko Ernest kayak merayu-rayu si Laras, kayak mengeluarkan kata-kata gombal, kayak anak-anak masalahnya kata-kata gombalnya tuh anak-anak muda banget gitu. Dan setiap itu keluar gue merinding. Dan setiap itu keluar, bool gue tuh kayak bool gue tuh kayak gitu, terus kayak dia ngomong gitu lagi langsung kayak gitu. Padahal kayak lagi naik kora-kora bro, kayak Jadi bukannya jelek ya, tapi sesimpel karakternya nggak cocok. Gak cocok, dan juga dialog gombalannya itu terlalu cheesy, sumpah gue Iya. merinding. Terus si Laras ini harus ke Lembang untuk nemenin bapaknya, sekalian diseleksi selama sebulan. Iya. Apakah dia pantas untuk menjadi penerus guest house itu? Dan tujuan dia adalah untuk mencari donatur. Jadi di sini pas mereka mau berpisah itu si Ernest kayak, ya jadi nanti nggak ketemu kamu lagi dong. Terus kayak satu kalimat Ernest yang bikin cringe banget, kayak emang kalau Rindu salah, ya udah deh kalau salah. Kayak jiwa gue itu sempet keluar dulu dari ubun-ubun ini. Astral Projection ya? Roko Sukmo. Masuk lagi zus gitu. Sumpah tuh itu gue merinding banget. Dan bro. maksudnya kalaupun dialognya seperti itu nggak cocok untuk diucapkan oleh Ernest. Karena kita udah punya image bayangannya Ko Ernest. Ernest itu kayak yang Iya. bukan yang serius juga, maksudnya Iya. kayak nggak cocok aja gitu, maksudnya kayak mukanya. Iya, gitu. kayak dia berperan di cek toko sebelah. Apalagi nah, kita itu kan bagus kan kita ya. melihat Ernest itu kan kayak bapak-bapak. Kayak bapak-bapak atau anak muda, kalau anak-anak muda pebisnis. Iya, jadi kayak Nggak cocok. Di sini dia sebagai anak muda penjaga panti.
Iya loh. Betul. Jadi kayak mereka bahkan belum menikah ya, si Laras sama si Ernest itu. Di film dia yang lain kan dia jadi orang kantoran, jadi bosnya. Nah, itu kan jadi kayak maksudnya kayak ya udah background dia tuh stand up komedian. Iya. Jadi ya kayak let's say kayak lu ngeliat gue tiba-tiba jadi romantis, lu geli lah. Iyalah, kayak maksudnya kayak gue langsung mikir lu kesurupan. Kayak langsung nelfon Kevin ya. Iya. Vin, tolong bantu keluarin aja. Ada satu lagi yang juga mungkin detail kecil seperti kan mereka tuh tinggalnya di Lembang. Orang Bandung dong. Tapi ngomongnya nggak ada Bandung-Bandungnya. Iya. Kayak nggak ada suasana Bandung, nggak ada logat Bandung. Hal terbandung yang kita bisa lihat dari film itu adalah tamannya sama sama embun-embun pagi ya. Embun paginya kayak lagi di Lembang. Sisanya ya udah kayak itu sebenarnya syuting di Jakarta aja di puncak gitu ya. Padahal mereka bilang ini tuh lokasinya di Lembang gitu kan. Di Lembang. Dan kita berani ngomong ini karena kita sering banget ke Bandung akhirnya. Itu sering banget. Sebulan sekali sampai kalau kita nongkrong kadang kita nggak sengaja keluar aksen Bandung. Vibes-nya ya sebenarnya susah juga ya kan artis-artis itu nggak semua dari Bandung. Tapi artis kan mencoba. Atau ada satu orang yang mungkin Bandung banget, at least atau mungkin bapaknya. Maksudnya kan kayak gue tuh orang Palu. Gue udah lama ke Jakarta. Ya gue bisa gitu logat Jakarta, logat Surabaya. Tapi papaku orang Palu asli. Dia nggak bisa logat Jakarta, bahasanya masih bahasa Palu gitu. Di pikiran gue mungkin kayak ketika bapak si Padalannya mungkin logatnya lebih Sunda, nggak usah harus pakai bahasa Sunda deh, aksennya itu mungkin bakal lebih berasa autentiknya ya. Karena lokasi itu udah bagus. Lokasinya udah bagus. Kita aja kalau ke Bandung ketemu Krisna, habis dari mana nak? Iya. Habis dari mana nak? Ini enggak, bapaknya enggak, si mamanya si Ira Wibowo-nya juga enggak gitu kan. Jadi kekurangannya di situ aja sih, tapi nggak mengganggu film, nggak mengganggu sama sekali. Maksudnya ini kritikan agar filmnya mungkin lebih bagus saja, tapi semuanya itu bisa dinikmati kok. Sekarang kita bahas hal yang kita sukai. Oke. Seperti biasa, aku cinta Starvision karena acting pemainnya fuck. Betul. Acting mereka, gue tuh nonton semua film Starvision loh, sampai horror komedinya Ghostwriter, gue nangis. G Pamungkas. Ada G Pamungkas juga. G Pamungkas juga yang jadi hantu kan. Jadi hantu. Iya. Karena acting mereka sebagus itu dan niat. Karena emang kelihatan ya kalau di film ini tuh budget film ini tuh benar-benar dialokasikan untuk membayar artis-artis yang beneran punya bakat. Iya. Jadi setnya biasa aja, set lokasinya biasa aja. Bener-bener kayak artis-artis yang berperan di sini tuh semuanya tuh bener-bener yang jam tayangnya tuh udah tinggi banget ya. Iya. Terutama yang jadi Padalan, yang jadi bapaknya. Iya. Sumpah kayak kalau lu melihat si yang jadi Padalan itu, lu bener-bener bisa merasakan itu tuh bapak gua gitu. Kayak kita tuh punya simpati ke Padalan. Kayak dia itu beneran orang yang sedang sakit kanker usus ya, kanker rahim ya, kanker punya rahim. Iya, let's say dia kena kanker alis gitu ya si Padalan. hati ya dia sakit hati kan. Gitu. Jadi kita tuh bisa merasakan kesakitannya dia, terus kayak kesedihannya dia umurnya sebentar lagi. Terus kita juga bisa merasakan dia yang menyesal. Betul. Jadi kan ceritanya dia ini punya 3 anak. Nah dulu tuh waktu hamil anak ketiga si G Pamungkas ini, dia ini sering merokok. Jadinya si G Pamungkas ini punya penyakit jantung. Betul. Dan istrinya meninggal karena si Padalan ini sering merokok. Nah terlihat banget ketika dia paling sayang sama si anak yang ketiga ini. Terus dia menyesal dengan perbuatannya dia kayak menangis kan. Tanpa sadar dia jadi aplikasi. Iya, tanpa sadar dia jadi aplikasi. Itu tuh semuanya tuh terlihat sangat natural. Kayak kita tuh bener-bener merasakan empati, kayak bener-bener kayak kita ada di film itu loh. Iya. Iya kan? Karena acting pemainnya. Karena acting pemainnya dan ciri khas dari film-film kekeluargaan Starvision itu selalu relatable. Nah, dengan kehidupan nyata itu garis bawahnya. Jadi beberapa tokoh itu emang dibuat sangat relatable dengan apa fenomena yang sedang terjadi saat ini. Let's say istrinya si Oka Antara, yaitu si siapa? Si Hesti yang ibu-ibu muda kebelet pengen jadi selebgram. Tiap hari datang paket. Tiap hari datang paket sampai mereka udah pindah ke Lembang pun paket tetap datang gitu. Udah gitu paketnya bukan di endorse anjir. Dia beli, tapi dia ngakunya di endorse. Ada satu dialog yang kayak gini, iya ini tuh pertama-tama aku beli dulu itu buat memancing brand tahu. Itu kan relate banget. Nanti lama-lama di endorse. Terus kata si suaminya, tapi di endorse enggak, belum. Tapi kan ini perjuangan karir
si Ashley kan bilang, tapi kamu harus melihat perjuangan karir aku zaman dulu. Aku tuh kalau endorse aku beli dulu semuanya. Tapi sekarang ya masih sih. Jadi kayak gitu. Gue nontonnya ngakak banget karena gue udah kenalan yang kayak gitu ya. Iya kan? Sumpah ada sama. Kita semua pasti punya temen yang kebelet jadi selebgram sampai dia itu beli sendiri tapi ngakunya di endorse gitu kan. Terus lagi scene yang relate itu kayak mereka lagi makan di meja makan, terus ada ayam opor di situ. Nah, si Oka Antaranya ini mau ngambil yang paha. Terus si bapaknya bilang, "Jangan ngambil yang paha ya, kamu sayap aja. Yang paha sisain buat dede gitu." Itu kalimat sesimpel itu aja itu bikin sedih banget karena bapak yang pilih kasih itu kayak gitu. Tapi itu nggak dilihatkan secara gamblang gitu. Tapi kayak dengan tindakan kayak gitu aja tuh kita bisa merasakan teririsnya hatinya si Oka Antaranya itu karena sesimpel nggak boleh makan pahanya harus dikasih ade tuh itu sedih loh. Makanya gue bilang bagus banget, relate banget karena dia mau menunjukkan pilih kasihnya dengan hal sederhana yang kayak gitu memang terjadi di kehidupan nyata. Jadi di kehidupan nyata gitu. Jadi kayak dia tuh nggak perlu mencari-cari kegiatan yang apa sih kayak aktivitas yang pilih kasih yang lain kayak sesimpel itu tuh udah menyayat hati banget. Betul. Gitu. Terus detail-detail kecil seperti misalnya ternyata kita baru tahu si Oka Antara ini dia ini kepengen banget jadi main bola kan, tapi mimpinya itu tidak terwujud karena dia selalu mendengarkan bapaknya. Jadi tapi dia nggak boleh kan? Dia nggak boleh, tapi bapaknya selalu ngutamain si adiknya gitu. Jadi pas malam-malam itu di bawah ranjangnya dia lihat ada surat PSBI ya. Surat PSBI itu bener-bener kayak di situ ada fotonya zaman dulu tuh, fotonya bener-bener kayak usang gitu ya. Kayak maksudnya kayak fotonya tuh udah lama. Dia gitu. ngeliatnya sedih. Rapuh, fotonya tuh kayak rapuh. Terus ada di situ ada surat PSBI-nya juga yang udah kuning-kuning, terus ada cap PSBI-nya yang detail-detail kayak gitu kayak keren banget sih. Kayak dipikirin sampai situ loh. Gue relate-nya Okanya. Okanya kenapa? Ya karena kan gue mau ngelakuin sesuatu tapi tidak didukung. Gak boleh. Jadi kayak kenapa ya? Tapi kenapa Dedek boleh? Tapi kenapa itu kayak anjing. Itu ya, karena itu relate juga. Balik lagi itu relate lagi ke kita. Maka dan ada 3 karakter nih. Pokoknya dari antara 3 ini pasti ada yang relate gitu salah satunya. Betul. Menurut gue kayak mereka tuh benar-benar mikirin cerita ini segitunya. Jadi kayak ketika mereka menjalankan perusahaan ini, misalnya si Gesos ini tuh harus bertugas sebagai manajer di situ kan. Nggak ada yang nggak penting di situ perannya, maksudnya nggak ada keputusan manajer yang sia-sia. Jadi kayak kalau gue lihat kan si Oka ini dia tuh bagian servisnya. Jadi kayak dia tuh yang ngajarin karyawannya itu servis dan lain-lain. Karena dia tuh customer service. Betul. Nah si siapa? Laras. Si Laras itu karena dia backgroundnya memanage panti asuhan. Jadi dia tuh kayak di situ dia bikin sistemnya. Terus dia yang bikin. Tapi mereka ini nggak saling tahu satu sama lain kan? Iya. Dia bikin sistemnya. Bahkan yang nggak punya pengetahuan apapun itu si adenya itu yang dia itu cuma pemakai narkoba. Dia itu akhirnya dia kayak mensejahterakan karyawannya, dia beliin karyawannya makan, dia deket sama karyawannya. Karena kan kata pacarnya bikin seneng aja. Iya, jadi kayak ketiga ini tuh nggak ada keputusan yang diambil tuh yang sia-sia gitu loh. Jadi bukan yang peran nggak penting, pura-pura kerja gitu, enggak. Bingung mau ngapain, enggak. Jadi ada semuanya dipikirin sama scriptwriter-nya tuh beneran mikirin. Oh, beneran menjalankan sebuah guest house itu ya sistemnya harus bagus, servisnya harus bagus, terus karyawannya harus bahagia, ya itu yang diberikan gitu. Tapi itu nggak dilakukan sama, yang kerennya itu tuh nggak dilakukan sama satu orang, tapi tuh dibagi 3. Tapi ketiga orang ini tuh nggak saling tahu apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kan menurut gue tuh keren banget tuh, kayak dipikirin itu sampai situ. Itulah kenapa gue suka banget cerita ataupun skrip dari tiap film berhubungan dengan keluarga yang dibikin oleh Starvision. Karena selalu kayak gitu loh, Gen. Relate, terus dialognya nggak berlebihan. Berlebihannya cuma yang pas endorse. Iya itu. Jujur iya. Sebenarnya kayak bahkan ada adegan pacaran juga si Ade, si Ade sama pacarnya. Itu kan ada adegan so romantis yang tapi itu nggak cringe. Itu beneran kayak orang anak muda berpacaran, kalimatnya tuh kayak gitu, kayak semua dialog yang mereka lontarkan itu yang kita dengerin di kehidupan kita. Kayak yang nggak ada yang terlalu kaku, nggak ada yang terlalu kemana-mana gitu. Actingnya tuh bagus banget yang sampai kita percaya mereka pacaran. Betul. Jadi kayak kita tuh ngedengerin, kita tuh melihat itu kayak oh ini anak muda yang lagi pacaran beneran kayak gini gitu. Padahal udah punya keluarga loh. Padahal dua-duanya udah punya keluarga.
Nah terus komedinya menurut gue pas gitu, nggak yang berlebihan, yang tiap detik komedi enggak. Jadi kayak ditakar gitu. Oh di sini komedi, ntar kita dikasih waktu untuk sedih lagi, terus dikasih lucu lagi, dikasih waktu untuk marah lagi. Nggak dipaksakan lah komedinya. Nggak dipaksa, pokoknya semuanya takarannya tuh sangat pas gitu. Untuk gue yang susah ketawa, gue ngeliat komedi ringan ada di situ, gue terhibur, gue ketawa. Iya betul. Kalau Vilo udah ketawa berarti itu beneran lucu ya. Apalagi kelakuan 4 karyawan yang bikin lucu kan sebenarnya kelakuan 4 karyawan itu ya, 4 karyawan guest house-nya itu yang aneh-aneh itu. Ada yang bencong, ada yang cewek pemarah, ada yang benar-benar gendut. Sumpah yang bencong lucu banget yang gue dorong. Sama tamu hotelnya, tamu-tamu hotel. kelakuan tamu-tamu hotelnya, ada yang mau in the hall tapi bawa anak, nitip anak. ada yang kekunci di kamar mandi, ada yang datangnya jam 10 tapi pengen check in gitu kan. Dan lu yang sebagai berpengalaman kuliah pariwisata mungkin agak relate ya. Yang kita lihat di industri itu ya kayak gitu, orang-orang yang kayak gitu. Apalagi paling itu sih menurut gue kayak tontonan ini tontonan yang sangat ringan, bahkan bukan ringan, ini bagus banget untuk dinonton. Betul. Meskipun endingnya, plot twistnya tuh gue bisa nebak ya. Plot twistnya gue bisa nebak gitu karena jadi kan ceritanya si bapaknya ini sakit, terus mereka menggunakan anak 3, terus ada satu orang pebisnis yang ingin melebarkan usaha hiburannya dia, jadinya dia mau membeli guest house ini, tapi guest house ini tuh nggak mau dijual gitu. Akhirnya dia mencari cara. Si adenya ini yang pemakai ini suatu saat pergi ke diskotik, ditawarinlah dia gratis narkoba, benda haram, tapi dengan syarat lu anterin nih barang gue. Ternyata barang itu bukan sabu, itu tepung doang, tapi pas dia nganterin dia digebukin sama anak buahnya si pengusaha ini. Jadi mau nggak mau dia ini kayak dijebak gitu. Kalau lu nggak bisa bayar ini barang sabu gue yang hilang, lu harus gue ganti. Dan itu pun udah tertebak. Menurut gue itu udah tertebak. Kalau misalnya ternyata endingnya itu si adenya ini yang menyerahkan diri ke polisi, karena yang pertama nggak ada cara lain biar itu jadi happy ending selain si ade ini melapor ke kantor polisi, nggak ada cara lain. Tapi yang bikin merinding apa? Yang bikin merinding adalah bagaimana kesananya gitu loh, bagaimana sampai ke endingnya itu ketika bapaknya kan akhirnya meninggal, terus bapaknya ngerekam video yang apa sih kayak confession gitu kan, si bapaknya nangis, akhirnya di situ semuanya tuh bersatu gitu. Kayak si Larasnya yang benci banget sama ibu tirinya, akhirnya setelah melihat video itu dia peluk mamanya gitu. Itu sedih banget. Terus si Oka Antaranya juga yang benci banget sama si adeknya karena pilih kasih, akhirnya di situ dia peluk adeknya. Maksudnya meskipun udah tertebak, tapi cara dia mendeliver itu sampai ke ending itu bagus banget. Karena dengan satu scene video itu udah bagus banget. Karena biasa kita kan kalau nonton film bioskop tertebak agak males ya. Ini tuh enggak, ini tertebak. Tapi perasaan kita dikoyak-koyak di situ. Perasaan tuh kayak senang. Gue tuh di situ scene itu gue beneran nangis anjir, itu sedih banget, bro. Sedih banget. Acting Ge Pamungkas pas nangis. Sumpah, sampai depan gue nyeletuk. Sumpah mukanya jelek banget. Berarti berhasil karena orang nangis tuh nggak ada yang mukanya bagus, Pak. betul. Bener loh. Dia di Ghostwriter pun dia nangis. Adanya di Ghostwriter pun dia nangis. Pokoknya semua aktor-aktor yang di Star Vision termasuk yang ini itu sekali acting tuh all out banget, dan itu yang bikin gue kayak suka banget sama film ini. Betul. Jadi kayak beneran nggak ada yang sia-sia actingnya ya. Perasaan kita terbawa. Dia nangis, kita sedih gitu. Kita kayak gue bilang, kita tuh kayak bisa masuk ke film ini gitu loh. Bisa merasakan sakitnya keluarga ini, terus bencinya kakak adik ini satu sama yang lain. Kita bisa merasakan tuh semua. Makanya film ini sangat cocok untuk vibes lebaran. Jadi kalau misalnya mungkin kalian punya masalah yang serupa, lu bawa keluarga lu nonton ini, mungkin habis itu lu nangis maaf-maafan mungkin ya. Ini tuh bisa jadi buat film buat ngode-ngode ke keluarga lu. Tahu kayak misalnya kayak orang tua lu pilih kasih, terutama buat anak-anak korban pilih kasih, tontonin deh bapak lu film ini tuh pasti ini sih. Pasti hubungan keluarga lebih erat ya. Pasti kayak tersindir. Kalau nggak tersindir berarti bapak lu kepala batu banget dah. Kalau misalnya lu udah bawa keluarga lu nonton film ini dan bapak lu tuh masih pilih kasih sama lu cabut deh dari keluarga lu. Nanti nonton Malkoro bapak gini. Alah, nggak realistis. Nggak nyadar. Apakah bapaknya harus mati dulu biar astaga. Kan di film ini bapaknya mati dulu biar mereka sadar gitu. Mungkin Kita sekarang masuk ke rating. Kalau lu rating berapa? 7 dari 10. 7.
Lu 7, oke. Kalau gue 7 juga sih. 7 karena sebenarnya mau kasih 8 sih, cuman kayak endingnya ketebak aja gitu. Iya. Dan sama seperti film-film Ernest yang lain, maksudnya kayak ini tuh bukan cerita yang baru gitu. Karena film-film Ernest yang ada Ernestnya itu pasti semuanya tentang keluarga gitu. Tentang keluarga, tentang Tentang warisan, keluarga, tentang warisan. Jadi kayak tentang anak pilih kasih. feelingnya tuh kayak udah biasa aja, tapi tetap bagus gitu. Jadi kayak misalnya kayak cek toko sebelah. Itu juga pilih kasih. Oh iya, Iya, iya pilih kasih betul-betul. juga. Cek toko sebelah, terus Imperfect. Pilih kasih. Pilih kasih. Iya. Karena adanya lebih cantik dari Betul. dia yang gendut kan. Iya. Semua cerita itu template-nya sama gitu. Sekalinya bikin yang berbeda, teka-teki tika aneh banget. Gua nggak nonton. Lu nggak nonton ya? Itu lumayan aneh sih. Lumayan aneh ya. Mungkin Ernest bisa explore cerita lain ya. Iya. Kedepannya mungkin pengennya sih ngelihat Ko Ernest bisa memproduksi atau bahkan membuat film yang berbeda ya. Karena filmnya Ko Ernest itu bagus-bagus menurut gue. Bahkan film yang gak terkenal kayak Stip and Pencil. Stip and Pencil tuh filmnya Ko Ernest itu bagus banget juga menurut gue. Yaudah sekian dulu ADC. Semoga makin banyak film-film Indonesia yang wadaw biar segmen ini bisa lanjut terus. Dan HS juga bisa terus mendapatkan kerjaan ngedit-ngedit ADC. Yaudah, saya Geralita dan bersama saya ada Mas Bejo. Sampai ketemu di ADC berikutnya. Bye bye.